Semuanya, pernah nggak sih melihat kondisi anak yang tubuhnya terlihat lebih kurus dibandingkan tinggi badannya? Hati-hati, itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda wasting loh. Perkenalkan, saya Nazwa Jaya Kamila dengan NIM 004 dari Prodi D3 Gizi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab wasting serta cara mencegahnya. Wasting masih menjadi salah satu masalah gizi yang perlu diperhatikan. Menurut WHO tahun 2020, sekitar 45,4 juta balita atau 6,7% balita di dunia mengalami wasting. Sementara itu, berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, prevalensi wasting pada balita di Indonesia mencapai 7,7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa wasting masih menjadi salah satu masalah gizi yang perlu kita cegah bersama. Sebenarnya apa sih itu wasting? Wasting merupakan salah satu masalah gizi pada balita yang ditandai dengan berat badan menurut tinggi badan ataupun berat badan menurut panjang badan itu kurang dari -2 standar deviasi berdasarkan standar WHO. Wasting menunjukkan kekurangan gizi akut. Kondisi ini dapat berkaitan dengan kurangnya asupan zat gizi, penyakit infeksi, maupun faktor lingkungan dan sosial ekonomi. Lalu, bagaimana kekurangan asupan dapat menyebabkan wasting? Nah, jadi ketika tubuh tidak mendapatkan energi yang cukup dari makanan, tubuh akan menggunakan cadangan lemak untuk menjadikannya sumber energi. Jika kekurangan energi berlangsung dalam waktu yang lama, tubuh juga dapat memecah protein dari otot untuk digunakan sebagai sumber energi. Akibatnya, massa otot akan menurun dan berat badan anak juga akan mengalami penurunan. Kondisi ini juga dapat menyebabkan daya tahan tubuh anak menurun sehingga anak lebih mudah mengalami infeksi. Sebaliknya, ketika anak mengalami infeksi, kondisi tersebut dapat memperburuk status gizinya. Akhirnya terbentuklah siklus yang dapat membuat masalah gizi dan infeksi saling memburuk. Wasting dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung yang pertama yaitu asupan energi yang kurang. Anak yang tidak mendapatkan energi sesuai kebutuhannya beresiko mengalami penurunan berat badan. Yang kedua, asupan protein yang kurang. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Ketiga, penyakit infeksi seperti diare dan ispa. Ketika anak sakit, asupan makanan dapat menurun dan kebutuhan tubuh terhadap zat gizi dapat meningkat. Selain itu, terdapat faktor tidak langsung yang juga dapat memengaruhi terjadinya wasting. Contohnya adalah pemberian MPASI yang tidak sesuai, pola asuh, kondisi sanitasi yang buruk, keterbatasan air bersih, kondisi ekonomi keluarga, serta kurangnya pengetahuan orang tua mengenai kebutuhan gizi anak. Jadi, wasting bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi dapat terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Jadi, wasting dapat dicegah dengan berbagai upaya yang dilakukan bersama. Bagi orang tua, upaya yang dapat dilakukan antara lain memberikan ASI eksklusif, memberikan MPASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak, serta memantau pertumbuhan anak secara rutin setiap bulan. Imunisasi juga perlu dilengkapi dan apabila anak sakit, segera diberikan penanganan agar kondisi tidak semakin memburuk. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dengan aktif mengikuti kegiatan posyandu, menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan, serta meningkatkan pengetahuan mengenai gizi keluarga. Jadi, wasting bukan sekedar kondisi anak yang terlihat kurus.
Wasting merupakan masalah gizi akut yang dapat dipengaruhi oleh asupan gizi, penyakit infeksi, pola asuh, sanitasi, kondisi ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Dengan mengenali faktor-faktor penyebabnya, kita dapat melakukan pencegahan sejak dini. Mari bersama-sama lebih peduli terhadap pertumbuhan dan status gizi balita. Pantau pertumbuhan anak secara rutin dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila terdapat masalah.